Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai saudara semua di dalam kasih-Nya. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, hari ini kita doa dulu. Bagi saudara yang sedang sakit, saudara pegang sakit saudara. Bagi saudara yang punya masalah, pegang dada saudara. Kita akan doa. Tuhan, campur tangan-Mu selalu luar biasa untuk mereka semua Tuhan. Kuasa-Mu bekerja selalu luar biasa untuk kami semua. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka Tuhan. Mereka yang sedang bermasalah, Tuhan jamah Tuhan. Hanya kasih-Mu yang bekerja selalu luar biasa. Kuasa apapun yang mengikat tempat ini dalam pelayanan hari ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau sendiri mengerjakan sesuatu yang terbesar dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita masuk firman Tuhan tentang Roh Kudus membawa kita ke padang gurun untuk dicobai. Mungkin kita sering berkata, kita patahkan dalam nama Yesus supaya kita tidak dicobai. Tapi ya, kita belajar tentang bagaimana Tuhan bawa kita untuk dicobai. Ayub dibawa Tuhan untuk dicobai. Banyak orang dibawa Tuhan untuk dicobai. Kenapa? Kita belajar firman Tuhan, ayat yang menjadi dasar di dalam Matius pasal 1 ayat 4. Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara pasti sering, kalau ini saudara belum pernah baca atau nemukan, tapi ini menarik saudara. Iblis, Roh Kudus, Roh membawa Yesus di padang gurun untuk dicobai. Kenapa? Yesus harus melalui itu. Kenapa? Karena Yesus sebentar lagi masuk dalam pelayanan untuk umum. Mungkin sebelumnya dia melayani untuk keluarganya secara pribadi, tapi ini secara umum dia sebelum melayani dia harus dibawa kepada oleh Roh, dicobai iblis. Selain itu sebelum dibawa Yesus sudah puasa 40 hari 40 malam, tidak makan tapi minum. Karena ayatnya iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti, di ayat 3 itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak makan tapi minum. Jadi pencobaannya berupa makanan. Apa Allah tidak mengasihi kita? Apa Allah tidak mengasihi Yesus sehingga harus dicobai? Tidak. Allah justru mengasihi Yesus. Maka Yesus harus dibawa untuk dicobai. Kenapa? Supaya seperti pisau itu harus diasah supaya menjadi tajam. Kehidupan kita juga demikian. Untuk bisa peka atau hidup di dalam hadirat Tuhan, saudara harus diasah. Saudara harus melalui jalur pencobaan. Apa Allah jahat? Tidak. Allah mengasihi. Allah tahu kemampuanmu sebatas mana. Saudara tidak akan sampai pencobaan itu tidak membuat saudara bunuh diri atau sampai terbunuh. Paling mungkin saudara ingin bunuh diri, tapi tidak akan terbunuh. Tapi kalau kita gagal, kenapa kita gagal? Jatuh. Karena Tuhan tahu saudara hidupnya mempermainkan Roh Kudus. Sama seperti Simpson. Simpson pernah jatuh, tapi Simpson pernah, setelah itu dia bangkit dan berdiri. Dan saat dia bangkit dan berdiri, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kita itu membuat kita menjadi lebih luar biasa. Mungkin kita pernah jatuh, tapi Tuhan berkata engkau tidak akan sampai tergeletak. Kalau kita sampai tergeletak, pasti engkau bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan, Tuhan pasti menopang tidak sampai engkau tergeletak. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa dari firman ini. Dikatakan selain itu ayat itu
Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah mengasihi saudara. Kalau saudara mengasihi Dia, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Setiap permasalahan Tuhan tidak biarkan. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memonitor saudara. Tuhan selalu menjaga saudara. Tuhan izinkan saudara harus melalui pencobaan supaya engkau semakin dewasa. Seperti anak elang, dia melatih anaknya, dia diterjunkan dari ketinggian tinggi yang begitu, tempat yang begitu tinggi, diterjunkan. Anak itu tidak bisa mengepakkan sayap ataupun terbang, tapi dia berteriak, tapi dia berusaha mengepakkan. Saat dia hampir jatuh ke tanah, orang tuanya, ibu elang itu, dia tangkap anak itu, kemudian dia angkat lagi, kemudian dijatuhkan lagi. Dia latih anaknya supaya apa? Dia kuat. Setiap kita, pencobaan itu membuat kita kuat. Tuhan tahu keberadaan kita. Pencobaan itu tak mungkin melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tahu kekuatan kita, batas masing-masing. Kita lihat satu contoh di Alkitab, di dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Dikatakan 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari pasal 1 sampai 42 dikatakan, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Selama kehidupan Ayub yang dikatakan orang yang paling saleh di dunia, dia berkata, aku mendengar tentang engkau dari kata orang, dari kata pendeta, dari kata teman-teman. Kalau Tuhan itu baik, dia alami dan dia melakukannya. Dari kata buku dan dari semuanya dia dapat itu. Dari pengalaman-pengalaman itu dia sudah melakukan dan taat melakukannya. Tapi berbeda setelah pencobaan yang berlangsung dalam hidupnya dia. Dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Luar biasa. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Melalui apa? Melalui suatu pencobaan. Melalui suatu permasalahan yang Tuhan izinkan begitu berat dalam hidupnya. Luar biasa dalam hidupnya. Dia berkata luar biasa, dari kata orang dulu, sekarang dia mengalami secara pribadi. Kalau kita buka di dalam Ayub pasal 40 ayat 6 dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Di sini dikatakan dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Kalau sudah lihat di pasal 1 yang dikatakan orang yang paling saleh di seluruh dunia, pasal 1 sampai 40, itu tidak ada dalam Alkitab itu ditulis Ayub berbicara dan atau Allah berbicara secara pribadi kepada Ayub. Tapi melalui suatu pencobaan Allah bisa berbicara dengan Ayub. Kenapa Allah bisa berbicara dengan Ayub? Karena Tuhan tahu Ayub layak untuk diajak bicara. Kalau Ayub tidak layak diajak bicara, Tuhan tidak akan berbicara. Kenapa kehidupan kita tidak bisa, Tuhan tidak berkata-kata sesuatu pada kita? Karena Tuhan tahu engkau tidak layak untuk itu. Engkau harus melalui pencobaan. Dan di dalam pencobaan itu engkau harus menang. Kita harus menang. Jangan biarkan kelemahan itu membuat kita tidak berhasil. Kita tahu, Tuhan tahu segala sesuatunya. Kita tuh lemah, kita tidak mampu. Tapi saudara tahu, Tuhan berserta engkau. Ada malaikat berkeliling yang melindungi engkau. Jadilah engkau kuat dan semakin kuat dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukan dari kata orang, tapi saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Itu yang luar biasa. Daud sendirinya mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Di dalam perjanjian lama hanya satu orang yang namanya Daud yang menyebut Allah itu Bapa. Di dalam perjanjian lama tidak ada kalimat Bapa, hanya Daud
yang bisa berkata Bapa. Kenapa dia bisa berkata Bapa? Karena dia mengalami pribadi dengan Allah. Dia berkata di dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetap ia tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan. Pencobaan mungkin terlalu berat untuk engkau, tapi tidak akan sampai menimpa. Bahkan Tuhan ibaratkan 1000 orang di sisimu, sebelah kananmu 10.000. Itu begitu banyak yang berusaha menjatuhkan engkau, mendorong engkau sehingga jatuh. Daud mengalami kejatuhan berulang kali, tapi dia tahu satu hal, Tuhan nolong dia. Dia tidak tertimpa dari masalah itu. Dia mengalami didorong, dihadapkan dengan masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Tapi dia berkata, tidak akan menimpa engkau. Luar biasa. Di ayat 8 dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itu ayat 8 dikatakan tentang pembelaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bela Daud dari musuh-musuhnya. Ini kalimat ini berbeda dengan kita doakan orang supaya orang itu jatuh. Kita tidak boleh doakan orang itu supaya jatuh. Tapi kalau kita bisa melihat, saudara bisa berkata, Tuhan bela aku. Saat engkau menghadapi permasalahan itu, katakan Tuhan bela aku. Itu pembelaan Tuhan. Tuhan sanggup bela engkau karena engkau anaknya. Dia berkata hanya Bapa yang mengenal engkau. Daud berkata, Bapa tolong aku. Hari ini katakan kepada Tuhan Yesus, Bapa tolong aku. 1000 orang pencobaan yang saudara hadapi itu, Tuhan ngomong pencobaan itu biasa, tak melebihi kekuatanmu. Dia punya karya yang besar dalam hidupmu. Nyatakan karya Tuhan itu dalam hidupmu. Dia tidak akan biarkan engkau habis. Dia pernah mati, dia pernah mati, mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Masa Tuhan biarkan kita itu jatuh dalam pencobaan, atau jatuh atau tertinggal, mengalami kemunduran? Enggak. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Belajar lihat pencobaan yang saudara hadapi itu dibawa oleh Roh Kudus, dibawa oleh Allah untuk punya rencana yang indah. Hari ini lihat rencana Allah yang indah. Lihat rencana Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Lihatlah semuanya dengan kacamata Allah, maka engkau melihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Kita doa saudara sekali lagi. Kuasamu bekerja. Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan nyatakan seluruhnya dalam kehidupan kami. Kami bawa hidupan kami, bawa kami semua dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Engkau yang mengerjakan sesuatu yang ajaib untuk kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.